Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indarwati. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya mengenai kurikulum merdeka dengan menggunakan pendekatan TARL dan CRT sekaligus pembelajaran yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Simak baik-baik ya teman-teman. Pada informasi umum, terdapat identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Nah, pada identitas modul ini ada penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, jenjang sekolah, fase atau kelas, semester, materi, elemen, alokasi waktu. Sedangkan pada kompetensi awal di sini ada yang pertama, peserta didik menganalisis informasi terkait ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk yang profil pelajar Pancasila, di sini ada 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Untuk sarana dan prasarananya ada buku guru, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD kelas 4, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Target peserta didik ada peserta didik reguler atau tipikal, kemudian jumlah peserta didik ada 17, yang terdiri dari 8 perempuan dan 9 laki-laki. Untuk pendekatan, model, dan metode pembelajaran, saya menggunakan pendekatan teaching at the right level and culturally responsive teaching. Kenapa saya menggunakan teaching at the right level? Karena pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana terdapat beberapa peserta didik dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal tersebut agar peserta didik dapat belajar dengan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan CRT atau Culturally Responsive Teaching, pembelajaran yang berbasis budaya sekitar. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Cooperative Learning Type START, kemudian metodenya ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk capaian berdasarkan elemen, ada peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami lingkungan sekitar, RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian dari tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik mampu menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi terkait ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk pemahaman bermakna, peserta didik mempelajari materi yang berkaitan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada pertanyaan memantik, materi pokok. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajarannya pada nomor 8, yaitu peserta didik bersama dengan guru melakukan ice breaking siji loro telu. Nah, di sini masuk pada pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Kenapa begitu? Karena di sini menggunakan lagu Jawa, yaitu siji loro telu sebagai ice breaking. Kemudian pendekatan TARL-nya yaitu guru memutar video Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia. Di sini masuk diferensiasi konten. Pada kegiatan inti terdapat pendekatan TARL dan pendekatan CRT. Yang pertama itu ada guru memutar video Wonderland Indonesia. Nah, di sini ada pendekatan TARL yaitu diferensiasi konten. Kemudian untuk pendekatan CRT-nya itu di dalam video itu terdapat budaya-budaya dan keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada nomor 5 ini, guru menjelaskan materi menggunakan media PowerPoint tentang bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada pendekatan TARL, diferensiasi konten. Selanjutnya ada peserta didik menyimak gambar keragaman budaya yang ada di Yogyakarta. Nah, pada PowerPoint tersebut ada keragaman budaya Yogyakarta, yaitu ada pakaian adat, kemudian rumah adat, kemudian kesenian tradisional Yogyakarta, seperti itu. Kemudian
ada peserta didik menyanyikan lagu daerah Yogyakarta yaitu Suwe Ora Jamu. Di sini ada pendekatan CRT. Nah, di Suwe Ora Jamu ini merupakan lagu daerah Yogyakarta. Nah, di sini nanti peserta didik menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Selanjutnya ada peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Nah, di sini guru sudah membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian nanti pada LKPD-nya juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Bagi kelompok A mendapatkan soal dengan tingkat kesukaran tinggi. Bagi kelompok B mendapatkan soal dengan tingkat kesukaran sedang. Bagi kelompok C mendapatkan soal dengan tingkat kesukaran rendah. Nah, di sini masuk pada pendekatan TARL, diferensiasi produk. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru. Sini pendekatan TARL, diferensiasi produk. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Di sini masuk pendekatan TARL, diferensiasi produk. Kegiatan penutup ini terdapat penerapan TARL dan pendekatan CRT sekaligus pembelajaran yang melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Yang pertama ada peserta didik mengerjakan asesmen sumatif, yaitu merupakan penerapan TARL, diferensiasi produk. Kemudian di sini ada pendekatan CRT sekaligus pembelajaran yang melibatkan peran orang tua ataupun masyarakat, yaitu dengan kegiatan peserta didik diberikan tugas individu berupa jurnal kegiatan untuk mencari keberagaman yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing dengan bimbingan orang tua, lalu tulislah pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini guru memberikan tugas di rumah atau PR untuk dikerjakan bersama orang tuanya. Kemudian pada nomor 7 ini, peserta didik bersama dengan guru menyanyikan lagu Jawa diparingi matur nuwun. Di sini masuk pada pendekatan CRT. Asesmen, jenis asesmennya ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Pengayaan dan remedial, apabila mendapatkan nilai 0 sampai 65, belum mencapai tujuan pembelajaran artinya remedial. Sedangkan mendapatkan nilai 66 sampai 100, kriterianya adalah sudah mencapai tujuan pembelajaran. Artinya mereka akan melakukan pengayaan. Lampiran yang pertama ada bahan ajar. Bahan ajar ini berisi bacaan mengenai bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian media pembelajarannya ada video Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia. Kemudian lagu Jawa Siji Loro Telu. Yang ketiga ada video Wonderland Indonesia. Yang keempat lagu Suwe Ora Jamu. Yang kelima diparingi matur nuwun. Yang keenam ada PowerPoint berisi tentang bangga menjadi bangsa Indonesia. Analisis dan pemetaan kebutuhan belajar. Kesiapan belajar pada kelompok A, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Di sini sudah saya bagi, yaitu ada Matias, Mika, Rafael, Hazael, Tania, dan Ayana. Pada kelompok B, peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Di sini sudah saya bagi ada Karisa, Gisela, Widwam, Nita, Angeli, dan Nene. Pada kelompok C, peserta didik reguler atau tipikal bimbingan intens ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Di sini ada Alejandro, Davion, Aloysius, Natasha, dan Rafael. Nah, di sini ada kisi-kisi soal, setiap kelompok itu berbeda. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Yang membedakan dari kisi-kisi soal kelompok A dan B dan C adalah level soalnya berbeda. Pada kelompok A, level soalnya lebih tinggi, kelompok B itu sedang, kelompok C itu rendah. Berikut LKPD kelompok soal A, LKPD kelompok B, dan LKPD kelompok C. Untuk asesmen diagnostik, asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan, psikologi peserta didik,
sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter dan minat peserta didik. Untuk diagnostik kognitifnya, di sini ada apa isi video tersebut. Yang kedua, keberagaman apa yang terdapat pada video tersebut. Yang ketiga, apakah kalian merasa bangga dengan keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia? Kisi-kisi instrumen penilaian sumatif. Di sini saya menggunakan instrumen penilaian pilihan ganda. Dengan level soal ada C2, C4. Untuk nomor soalnya ada 10 soal. Penghitungan skor akhir menggunakan rumus skor diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Untuk instrumen penilaian sikap ada bergotong royong, kreatif, dan benaran kritis. Sikap bergotong royong 1. Aktif dalam kerja kelompok. 2. Bersedia membantu teman. 3. Mendahulukan kepentingan bersama. Benalar kritis mampu merumuskan pokok permasalahan. Yang kedua, mampu bertanya dan menjawab. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kreatif, 1. Kelancaran berpikir. 2. Mampu mengembangkan sesuatu gagasan. Yang ketiga, keterampilan berpikir luas. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan. 1. Bentuk penilaian ada non-tes, diskusi kelompok. Jenis penilaian ada observasi. Instrumen penilaian, rubrik penilaian. Tabel instrumen penilaian kompetensi keterampilan, aspek yang dinilai ada 3. Yang pertama, kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara lisan. Yang ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan. Tabel rubrik penilaian kompetensi keterampilan, aspek yang dinilai yang pertama ada kemampuan bekerja dalam kelompok. Apabila mendapat skor 1 itu dengan kriteria hanya bekerja secara individu atau bekerja secara individu dan mengganggu anggota kelompok lain. Skor 2 dengan kriteria mampu bekerja sama dengan beberapa anggota kelompok. Untuk skor 3 mampu bekerja sama dengan semua anggota kelompok. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi secara lisan. Untuk skor 1 kurang mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas. Skor 2, mampu berkomunikasi dengan benar dan kurang jelas. Untuk skor 3, mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas. Kemampuan menjawab pertanyaan. Skor 1 dengan kriteria tidak mampu menjawab pertanyaan dengan benar, jelas, dan kurang percaya diri. Skor 2 dengan kriteria mampu menjawab pertanyaan dengan benar tetapi kurang jelas dan percaya diri. Untuk skor 3, mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan jelas dengan cepat dan percaya diri. Berikut ada rentang predikat, ada A sangat baik, B baik, C cukup, D perlu bimbingan. Dengan KKM sebagai berikut ada 80, 75, 70, dan 65. Berikut jurnal kegiatan yang dikerjakan bersama dengan orang tua. Ada nama, kelas, kemudian dengan perintah, isilah tabel berikut ini dengan contoh-contoh dari ciri khas bangsa Indonesia yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ada ciri khas bangsa Indonesia, kebinekaan, kemudian kekayaan alamnya, dan keramah tamahan. Nah, contohnya itu seperti apa? Berikut ada contoh soal pengayaan dan perbaikan. Yang membedakan dari soal pengayaan dan perbaikan ini adalah pada soalnya, untuk pengayaannya ini soalnya lebih tinggi. Tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal perbaikan. Refleksi peserta didik dan guru. 1. Refleksi peserta didik, pertanyaan refleksinya ada 5. Yang pertama, dapatkah kalian menyebutkan kebanggaan menjadi anak Indonesia? Jawabannya ya atau tidak. Yang kedua, dapatkah kalian menunjukkan perilaku rasa bangga sebagai anak Indonesia? Yang ketiga, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Yang keempat, bagian mana yang paling kamu sukai? Yang terakhir atau yang kelima, apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian ada refleksi guru. Berikut aktivitas pembelajarannya ada perencanaan, indikator refleksinya ada 1,
ketepatan dalam mengembangkan sikap berdasarkan capaian pembelajaran. Kedua, keterampilan mendesain media. Yang ketiga, kesesuaian media yang direncanakan dengan capaian pembelajaran. Untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya ada pelaksanaan. Yang indikator refleksinya ada keterampilan menarik perhatian peserta didik menggunakan media. Kelima, keterampilan membuat pertanyaan awal dalam membuka pembelajaran. Keenam, keterampilan memanfaatkan media dan mengaitkan dengan capaian pembelajaran. Yang ketujuh, keterampilan mentransfer materi dan nilai. Kedelapan, keterampilan merespon, memberikan umpan balik, dan mengkonfirmasi nilai. Kesembilan, ketepatan dalam menentukan instrumen penilaian. Kesepuluh, kesesuaian dalam menyusun indikator penilaian dengan capaian pembelajaran. Dan yang terakhir ada ke-11, kesesuaian indikator dan instrumen penilaian berdasarkan perkembangan kognitif psikologis dan nilai moral. Untuk keterangannya, skor 1 itu kurang, skor 2 itu cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Berikut ada glosarium dan daftar pustaka.